Dan mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Bil khusus keluarga besar Sahibul Bait Bapak Usman Anwar dan Ibu Selvi, mudah-mudahan Allah turunkan barokah pada rumah ini, rumah yang ditempati oleh Bapak Usman Anwar beserta Ibu Selvi, amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya melanjutkan pembahasan wirid daripada Ratib Al-Atos yang ketujuh daripada wirid Ratib Al-Atos adalah Bismillahi amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaihi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman billahi kepada Allah, la khaufun alaihi, tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Di kalimat zikir Al-Atos yang ketujuh ini banyak sekali fadilah atau keutamaan daripada jalan sendirian. Makanya di situ banyak begal, tidak akan ada rasa takut ketika berusaha, usahanya gagal. Kenapa? Karena wa may yu'min billah, keimanannya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah, itu adalah kunci daripada keberhasilan kita. Kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah percaya. Mohon maaf punten, ini harus diyakini, ditegaskan di dalam hati kita bahwa ketika kita sudah baca Ratib Al-Atos, maka yakinkan di dalam hati kita Allah bersama kita, Allah akan melindungi kita dari apapun. Insya Allah. Ini bukan cerita ya, ada Pak RW kemarin hari Kamis pagi, saya ke rumah saya, ada saudaranya Pak RW, si Tatang 5, berarti Pak RW mah tapi adik gitu ya, adik dari bibinya, anak adik dari bibinya Pak RW. Ke rumah ceritanya, ayah naon Mang Tatang, Pak Ustadz tulungan buru cenaka imah. Nah, saya disuruh ke rumahnya. Ternyata setelah ke rumahnya sudah banyak orang. Urang mangga besar araya. Ternyata si Limat ini ngedempeng Pak RW. Mesti bisa nanau, mesti bisa gerak. Dia geus tariis. Tariis. Hah? Oh ya, udah wajahnya. Mustariis. Udah dingin, tangannya udah dingin. Udah. Tangannya udah dingin. Bahkan udah chaos lah. Gitu sudah panik.
Ya akhirnya saya munajat sama Allah. Saya nggak buru-buru bakarat itu ya. Nggak buru bakarat. Saya baca kulhu geni. Ada ilmu yang namanya kulhu geni, barangkali ada gangguan dari hal-hal apapun, namanya kulhu geni. Kalimatnya kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun masya Allah. Itu kulhu geni. Ternyata pakai itu gak memban. Pak Haji pedomplongnya angger. Sudah dibacakan kulhu geni gak mempan, saya baca lagi laduni dari Abah, ijazah dari Abah. Laduni buat apa saja, buat pengobatan, buat apapun bisa. Nah, ini jamaah Al-Badr. Insya Allah nanti kalau memang intensitas kedekatan dengan Abah dekat, saya yakin insya Allah beliau akan turunkan ilmu laduni. Nah, ini PR Pak Haji ya. Nah, saya dikasih ijazah sama Abah ilmu laduni, itu bisa buat apa saja. Nah, sama pakai laduni pun siuman ya, siuman. Nah, terus setelah itu ketawa, sorry Pak RW, hahaha. Saya tanya, ini siapa? Nggak usah tahu, kudu nyaho. Dia budakku aing geus dibawa wah sana, geus dibawa jauh. Kata seperti itu. Ini anak sudah dibawa jauh. Kata saya, dibawa jauh kemana? Dibawa jauh kemana? Akhirnya terus kenapa harus dibawa? Lalu diajarnya 2 bangku, si Betty aja 5. Arek dibawa jauh ke mana? Gitu kan? Saya tanya lagi, mau dibawa jauh ke mana? Si anak ini. Kamu juga tahu, nunjuk ke saya. Kamu juga tahu, karena ini sudah perjanjian. Nah, apa ya, saya nanya apa oke, perjanjian now dia. Hari ini sudah perjanjian, anak ini tetap akan saya bawa. Kata yang nyuruh ke T5, tetap akan saya bawa. Nggak bisa, kata saya, nggak bisa dibawa-bawa sembarangan. Pokoknya harus, gitu kan? Pokoknya harus. Ya udah kalau gitu, kalau memang ini tetap kamu akan bawa, saya akan bakar kamu dengan rati. Kayak gitu. Kalau nantang. Ya udah akhirnya saya baca ratib, baru nyampe bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un. Ngejerit, ampun. Panik kok. Sampai jerit-jeritan. Ampun. Kalau nggak keluar, kalau nggak pergi, saya terus akan bakar kamu. Oh iya. Sabar dulu. Tapi bentar dulu. Soalnya ini harus dikumpulin dulu si anak ini karena udah jauh. Katanya. Akhirnya selesai ratib, biasa normal, sembuh. Nah, itulah karomah ratib Bapak-bapak sekalian. Itulah karomah ratib. Apalagi bapak-bapak, alhamdulillah saya dapat kiriman video dari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Ustadz cina jamaah Al-Badr asar jeung subuh. Alhamdulillah. Teruskan Pak.
teruskan, dawamkan, jangan sampai putus. Bahkan ini luar biasa, saya iri dengan bapak-bapak semuanya karena ratib asar bisa berjamaah. Kalau di saya sendiri Pak, asar saya sendiri, nggak ada temennya. Kalau subuh banyak memang ada temennya, kalau asar sendiri. Tapi luar biasa, al-badr asar banyak, subuh pun banyak. Alhamdulillah, artinya berjamaah. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, Allah punten, ini seharusnya ini satu kebahagiaan buat al-badr ketika, mohon maaf punten, ketika ada keluarga atau jamaah yang lagi sakit, gak usah kemana-mana, tinggal ke musola, baca ratib bareng, diniatkan, ya Allah, niat kami baca ratibnya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos, semoga, dan Syekh Ali bin Abdillah Baros, tetapi itu harus dibaca, harus disebut dua nama itu, Syekh Ali Baros dengan Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kenapa sih Ustaz harus dibaca, harus disebut terus? Seperti di dalam tawasul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu harus terus baca. Itu ceritanya ketika Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos sedang dipijit sama Syekh Ali bin Abdillah Baros, ya, ini Syekh Ali itu muridnya, lagi dipijitin. Ceritanya mau datang siapa? Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir mau sowan ke siapa? Ke Syekh Umar bin Abdurrahman. Mau sowan Nabi Khidir. Santri yang lain sudah pada berjejer di depan, mau jemput, mau mau nyambut Nabiullah Khidir alaihissalam yang mau sowan ke Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nah, Syekh Ali Baros ini enggak kayak santri yang lain, tetap dia mijitin gurunya, mijitin terus. Ditanya sama Syekh Umar, Ali, kunaon siapa geuning teu kadi itu kos anu sejen, ya, kenapa kamu nggak kayak santri yang lain udah jejer di depan pintu gerbang untuk menyambut kedatangan Nabiullah Khidir alaihissalam? Jawaban Syekh Ali bin Abdillah Baros, wahai guruku yang tercinta, apalah artinya Nabiullah Khidir alaihissalam yang akan datang dengan kemuliaan engkau, yang mana Nabi Khidir pun akan sowan kepada engkau. Nah, maka dari kesetiaannya Syekh Ali bin Abdillah Baros terhadap gurunya, dengan takzimnya, dengan mengagungkan, menghormati gurunya, maka kata Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos, ya udah kalau seperti itu Ali, namamu harus bersanding dengan namaku. Maka Syekh Umar bin Abdurrahman wa Syekh Ali bin Abdillah Baros itu harus bersanding dengan guru, dengan muridnya. Itu saking takzimnya Syekh Ali Baros terhadap Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nah, ketika ada jamaah yang sakit, keluarga yang sakit, atau siapapun, tinggal dibawa air atau di musola, katanya sudah ada, tinggal diniatkan seperti, ya Allah, niat kami baca ratib Al-Atos dengan barokah ratib Al-Atos dan dengan karomahnya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos dan Syekh Ali bin Abdillah Baros, kami mohon ya Allah, angkat penyakitnya si A bin B, sembuhkan ya Allah. Baca bareng, insya Allah sembuh dengan keimanan kita, keyakinan
keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan cerita, nyata. Malam kamari, berarti malam minggu, Wawan Idol, Kak Imah, awalnya adul, Pak Ustadz ada di rumah nggak? Habis Isya mah saya ngisi pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau sebelum Isya, datang sebelum Isya sama istrinya. Datang istrinya dalam keadaan sudah kayak rapuh, kayak sempoyongan jalan. Kunaon mama awak saya nyebutnya, sama jamaah saya juga. Kenapa mama awak? Ini Pak Ustadz, saya udah seminggu lebih sakit. Udah ke dokter beberapa kali, terus diagnosa ke dokter nggak ada penyakit apa-apa. Kata diagnosa dokter nggak ada penyakit apa-apa. Terus ya saya pengen didoakan dengan rapid, mudah-mudahan ya katanya di depan tetangga di depan rumah saya, katanya saya ya penyakitnya bukan penyakit medis. Ya udah, saya todong Pak, saya todong rapid. Dia duduk di depan saya di belakang dia sama Wawan Idol. Saya tempelkan tangan saya di punggungnya Mama Awa, ya. Saya baca ratib. Yang dirasa, kata beliau, saya juga nggak tahu. Yang dirasa sakitnya itu udah lama di punggungnya, sakitnya nggak ketahan, tapi nggak bisa gerak. Pelengkingan yuk. Terus ini kayak pecah kepalanya. Saat todong dengan rapid selesai, ya seperti itu selesai. Ya Allah, bahasa saya ya, setelah beres ya Allah, abdi nyuhunkeun pitulung ka Gusti. Tetap kita mohon pertolongan sama Allah. Abdi nyuhunkeun pitulung ka Gusti, nyuhunkeun pangawasa ka Gusti, kalawan barokah ausan ratib tadi, jeung kalawan karomah sahibi ratib Syekh Umar bin Abdurrahman Atas, jeung Syekh Ali bin Abdul Bar, dan Leni Marleni binti Sutisna. Selesai. Selesai. Mama awalnya, istri Pak Wawan Idolnya, ngomong, Pak Ustadz kunaonnya, kenapa sih? Kenapa? Ketika tangan Pak Ustadz nyampe punggung saya, kayak disetrum. Nah, saya sendiri nggak ngerti. Tapi dia merasakannya seperti itu, Pak Haji. Saya nggak ngerti, tapi dia rasakannya seperti itu. Tadi sebelum berangkat, beliau mama awalnya nge-WA ke saya. Anu tadina datang na pelengkingan. Datang na pelengkingan. Aina geus posting. Alhamdulillah udah sehat. Langsung bakal ikan. Selfie. Ada yang berlepak. Itu aromanya Ratib. Maka kita harus yakin, ini bapak-bapak harus bahagia bisa dipertemukan dengan Ratib dan bisa mengamalkan juga. Ya, alhamdulillah. Ya, saya yakin insya Allah ini kalau bapak-bapaknya terus istiqomah, ya, nggak kena penyakit horea maksudnya. Kayak uang. Penyakit horea maksudnya. Putus. Nah itu kalau sudah putus harus diulang, Mbak. Balik lagi. Kalau putus sudah diulang, maka
untuk awal istiqomah itu dicoba 40 hari nggak putus ya. Setelah 40 hari tidak putus, dilanjut lagi ke 100 hari nggak putus ya, lanjut lagi sampai 1 tahun ya nggak putus. Kenapa Ustaz nggak bisa? Maksudnya bisa nggak putus? Insya Allah nanti yang akan menolong kita dari ketidakputusan baca ratib adalah hafal. Ratibnya di luar kepala, sudah nggak bawa buku lagi. Artinya ketika ratib asar ada keperluan ya, keperluan lagi naik mobil, naik motor, udah baca ratib aja di motor, karena ratibnya sudah tidak di buku tapi di otak. Nah, insya Allah, dan itu insya Allah akan dirasakan sendiri oleh bapak-bapak semuanya ketika ratibnya sudah apa. Tapi sanunya Pak Atmo kedua apa? Alhamdulillah. Itulah hebatnya karomah ratib Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dan insya Allah ketika kita baca zikir yang ke-7 Bismillahirrahmanirrahim wa may yu'min billahi la khaufun alaih, maka insya Allah segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan apa? Yaitu dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah ya. Wa may yu'min billahi la khaufun, tidak ada ketakutan apapun ya. Apalagi kita sudah diistiqomahkan baca ratib subuh dengan asar. Insya Allah itu akan dirasakan sendiri oleh bapak-bapak jamaah yang mengamalkan ratib asar dengan subuh ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulukan urusan akhiratmu ya. Habis subuh, wiridan subuh ya, setelah wiridan subuh ratib lagi. Alhamdulillah, diawali dengan salat fajar dulu ya. Salat fajar itu salat qobliyah 2 rakaat. Insya Allah itu akan membantu kelancaran ekonomi kita Pak ya. Setelah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, adzan selesai kita sholat qobliyah. Qobliyah itu adalah sholat fajar 2 rakaat. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, maka insya Allah itu bagaikan keutamanya adalah khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya ketika kita sekarang lagi terpuruk dalam hal ekonomi, kita usahanya lagi bangkrut, terus sakit yang berkepanjangan, maka silahkan dawamkan itu ya. Itu semuanya ada di subuh ya. Semuanya ada di sholat subuh. Saya tahu Riam perlu dilawan Pak RW. Lawan. Sebenarnya kuncinya ada di sholat subuh. Keberhasilan usaha kita, kelancaran ekonomi kita ada di sholat subuh.
Ada di sholat subuh. Ya. Setelah azan qobliyah subuh. Itu kata Aisyah kan tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilanjut sholat subuh. Ya, terus ratib wiridan heula. Ya, wiridan heula. Subhanallah, luar biasa. Ya. Kata Allah, silakan setelah itu kalian menyebar di dalam duniaku, carilah dunia sebanyak-banyaknya karena sudah aku persiapkan. Ya. Maka lamun kalau sekarang ini usaha kita lagi terpuruk, lagi banyak masalah, loba hutang, saja banyak. Nggak kudu kemana-mana, kamu sholah weh. Pak Haji, caranya kumaha ya? Subuh. Kamu sholah, nyaeta gitu. Kamu sholah niatan, terus gitu. Kamu lebih halus datang nanti jam 3 Pak Heroe. Kamu sholat deh. Langkong gimana? Datang jam 3 terus segala wudhu, sholat tahajud. Ya, wah luar biasa. Nanti gitu wiridan, ya wiridan sampai datang waktu subuh. Tongpoho wiridan meme subuh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wiridana bakholil bangkalan Tuhan. Nah, sholat subuh tadi geus datang waktu subuh, terus sholat qobliyah subuh. Gitu. Sok dawamkeun we heula. Dawamkeun lah. Entong waka mikiran hayang kuliah, entong digawe ge encan. Ya mungkin sayang kuliah ti heula gawe ge encan. Gawe heula kuliah panderi. Al ujroh bi qadril masakat. Kuliah teh kumaha pagawean. Al ujroh bi qadril masakat. Kuliah teh kumaha pagawean, lamun pagaweanana berat, datang kamu sholat jam 3 maka kuliahnya ge bakal gede. Sabab balik emang ka imah jam 3, balik ka imah jam 5:30. Jam berapa jam lah. Artinya banyak kita itu banyak menghadap Allah. Loba awak teh disanghareukeun ka Gusti Allah. Yakin al ujra bi qadril masakat, kuliahna kumaha pagawean. Nyari kamu solahna jarang mah nya kuliahna ge leutik. Tong hayang gede. Tong hayang gede. Ya. Silakan dicoba istiqomah qobliyah subuh. Qobliyah subuh sampai 40. Poe leuwihan hiji jadi 40 hiji. 40 hiji leuwihan. Karena lamun cek guru 7 pokoknya pocina hiji kan leuwihna teh ya. Dan memang ya kendalanya nyaeta hoream gitu. Tapi kudu dipaksa. Insya Allah saya yakin, bahkan hakul yakin ketika itu diistiqomahkan maka akan bisa dirasakan perubahan dalam hal apapun. Ya. Insya arek mual ya. Alhamdulillah. Insya Allah kata Allah seperti itu. Dahulukan urusan akhiratmu, maka urusan duniamu akan aku urusi. Gitu. Jadi kita jangan apa ya, berpikiran
hanya urusan dunia orang ekonomi jeung saja mah entong mikiran eta keun eta mah urusan Gusti Allah. Nu penting urang mah jongjon ibadah ka Gusti Allah. Dan sabab janji Allah gitu, uruskeun we urusan akhirat. Urusin dulu urusan akhiratmu. Salat anu tadina belentang-belentong ya full ke 5 waktu, ditambah qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat, zuhur setelah zuhur 4 rakaat, asar sebelum asar 4 rakaat. Nah ditambah dari naon, berarti itu kita sudah mengurusi urusan akhirat kita. Itu ditambah tahajud, ditambah zikir, ditambah dari sholat isuk-isuk, sholat duha pagi-pagi ya, sholat duha ya minimal 4 rakaat lah ya. Ya kalau bisa 6 rakaat sholat duha. Kan sholat duha itu kan sholat minta rizki sama Allah. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal quwata duha'uka eta Allahumma in kana rizki fis sama'i fangzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku ada di atas langit, fangzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau rizkiku ada di perut bumi, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana muksiran fayasirhu. Kalau rizkiku susah, fayasirhu, mudahkan. Allahumma in kana rizki ba'idan faqarribhu. Kalau rizkiku jauh, ba'id, dekatkan. Sedikit banyakkan, jauh dekatkan. Halal haram halalkan. Itu doa sholat duha, minta rizki pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Itu urusan akhirat. Urusan akhirat kita utamakan ya. Maka kata Allah, urusan duniamu akan aku cukupi ya, insya Allah. Sebelum gampang sih ya, tinggal pelaksanaan sulit mah. Pelaksanaannya yang sulit karena apa? Karena ya itu nama hoream, itu nama hoream. Tapi ketika dipaksakan, insya Allah akan jadi satu makanan yang lezat. Bahkan ketika tidak dilaksanakan itu, bagaikan belum makan, ada yang hilang. Seperti sekarang bapak-bapak sudah ratib asar subuh. Ketika satu semuanya nggak sempat berjamaah, bagaikan ada yang hilang karena sudah terbiasa dengan amaliyah yang kita kerjakan. Insya Allah. Mungkin itu saja, tausiahnya sedikit ya, barangkali bapak-bapak sudah ditunggu istrinya bakar jagung naon bakar dia ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah memimpin baca Ratib Al-Atas dan tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup
taklim ini kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi